Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan jumlah ismiyah yang diawali isim dhahir dan disambung dengan dhamir muttasil, mukhatab atau kata ganti orang kedua, maka kali ini kita menggunakan dhamir muttasil lil ghaib atau kata ganti orang ketiga, yakni orang yang dibicarakan atau dia, laki-laki maupun perempuan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari di awal. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Misalnya, anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim. Anta sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada, jadi muslimun menerangkan anta. Anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim. Seorang muslim menerangkan kamu laki-laki. Kemudian ingat, syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jama', muzakkar, dan muannas. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya juga harus musanna. Jika mubtada'nya jama', khobarnya juga harus jama'. Jika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada' harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain: yang pertama isim dhahir atau kata benda umum, yang kedua isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga isim isyarah atau kata penunjuk. Yang kita pakai kali ini adalah yang kedua, yakni jumlah ismiyah diawali isim dhamir. Mari kita nyanyikan kembali lagu dhamir munfasil berikut. Wahid, ithnani, salasah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita ulang sekali lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang kita nyanyikan untuk dhamir muttasilnya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Kita ulang sekali lagi. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Ingat, dhamir muttasil adalah kata ganti yang menempel dengan suatu kata atau kata yang lain yang menandakan arti milik. Misalnya, kitabun ditambah dengan dhamir muttasil, dia berarti kitabuhu, kitabnya. Untuk pembuatan dhamir muttasil berawal dari dhamir munfasil. Jadi misalnya kitabun ditambah dengan dia atau huwa, maka menjadi kitabuhu. Kitabun ditambah dengan mereka, 2 orang laki-laki, yakni huma, menjadi kitabuhuma. Kitabun ditambah dengan hum menjadi kitabuhum. Kitabun ditambah dengan hiya menjadi
kitabuha. Ditambah dengan huma menjadi kitabuhuma. Jika ditambah hunna, kitabuhunna. Ditambah anta menjadi kitabuka, kitabmu satu laki-laki. Ditambah antuma, kitabukuma, kitabmu milik dua orang laki-laki, atau kitab kalian dua orang laki-laki. Ditambah antum menjadi kitabukum, kitab kalian banyak laki-laki. Ditambah anti, kitabuki. Ditambah antuma, kitabukuma. Ditambah antuna, kitabukunna. Ditambah ana menjadi kitabi, kitabku, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Ditambah nahnu menjadi kitabuna. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah dhamir muttasil lil ghaib atau untuk kata ganti orang ketiga, yakni orang yang dibicarakan atau dia. Dia di sini ada 6, yakni laki-laki mufrad musanna jamak, kemudian perempuan mufrad musanna jamak. Tetapi yang kita pakai pada sesi kali ini hanya yang untuk mufrad laki-laki dan perempuan, yakni huwa dan hiya. Jadi kita buhu dan kita buha. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi tentang jumlah ismiyah, diawali isim dhahir dan disambung dengan dhamir muttasil lil ghaib atau dia. Rumusannya adalah isim dhahir bertemu dengan dhamir muttasil atau ditambah dengan dhamir muttasil bertemu dengan isim dhahir sebagai khobar. Perhatikan contoh berikut. Kitabuhu jadidun. Kitabuhu jadidun. Kitabnya satu orang laki-laki adalah baru. Kitabun isim dhahir, hu dhamir muttasil dari dia, jadidun adalah isim dhahir. Jadi kitabuhu sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar atau keterangan dari kitab. Ingat, jadidun ini bukan keterangan untuk pemiliknya, tetapi keterangan untuk kitabnya. Kitabuhu jadidun. Jika pemiliknya perempuan, kitabuha jadidun. Kitabnya satu perempuan adalah baru. Bisa difahami ya? Kita baca sekali lagi. Kitabuhu jadidun. Jika pemiliknya perempuan, kitabuha jadidun. Nah, berikut contoh jumlah ismiyah, diawali isim dhahir disambung dengan dhamir muttasil dan bertemu dengan isim dhahir. Sekarang kata bendanya kita ganti yang kata benda muannas atau perempuan. Sayyaratun, mobil. Mobil ini termasuk kata benda jenis muannas atau perempuan. Sayyaratuhu jadidatun. Mobilnya satu laki-laki adalah baru. Kenapa jadidatun? Karena sayyaratun ini adalah kata benda perempuan. Ingat, khobar mengikuti mubtada'nya. Jadi harus sesuai dengan mubtada'nya. Jika mubtada'nya perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Ya, sayyaratuhu jadidatun. Jika pemiliknya perempuan, sayyaratuha jadidatun. Mobilnya satu orang perempuan adalah baru. Kita baca sekali lagi. Sayyaratuhu jadidatun. Jika pemiliknya perempuan, sayyaratuha jadidatun. Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjut ke beberapa contoh berikut. Contoh-contoh berikut ini adalah kata benda yang bendanya berjenis mudzakkar atau laki-laki. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Qalamuhu tawilun. Pulpennya satu orang laki-laki adalah panjang. Jika pemiliknya perempuan menjadi qalamuha tawilun. Pulpennya satu orang perempuan adalah panjang.
Baituhu jamilun. Rumahnya satu orang laki-laki adalah indah. Jika pemiliknya perempuan, baituha jamilun. Rumahnya satu orang perempuan adalah indah. Madbahuhu saghirun. Dapurnya satu orang laki-laki adalah kecil. Jika pemiliknya diganti perempuan menjadi matbahuha saghirun. Dapurnya satu orang perempuan adalah kecil. Abuhu dzakiyun. Ayahnya satu orang laki-laki adalah cerdas. Jika pemiliknya perempuan menjadi abuha dzakiyun. Ayahnya satu orang perempuan adalah cerdas. Sekarang kata bendanya kita ganti dengan yang perempuan sehingga khobarnya mengikuti mubtada'nya, ikut perempuan. Contoh yang pertama, madrasatuhu kabiratun. Sekolahnya satu orang laki-laki adalah besar. Ingat, kabiratun ini adalah keterangan untuk madrasah. Karena madrasah perempuan atau kata benda berjenis perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Madrasatuhu kabiratun. Jika pemiliknya perempuan, madrasatuha kabiratun. Sekolahnya satu orang perempuan adalah besar. Idaratuhu aliyatun. Kantornya satu orang laki-laki adalah tinggi. Jika pemiliknya perempuan menjadi idaratuha aliyatun. Kantornya satu orang perempuan adalah tinggi. Berikutnya ummuhu sholihatun. Ibunya satu orang laki-laki adalah sholihah. Jika pemiliknya perempuan, ummuha sholihatun. Ibunya satu orang perempuan adalah sholihah. Hadiqatuhu wasi'atun. Tamannya satu orang laki-laki adalah luas. Jika pemiliknya diganti perempuan menjadi hadiqatuha wasi'atun. Tamannya satu orang perempuan adalah luas. Jadi ingat, kalau pemiliknya dia satu orang laki-laki, dhamir mutasilnya adalah hu. Dan jika pemiliknya dia satu orang perempuan, dhamir mutasilnya adalah ha. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus, dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, rumahnya satu orang laki-laki adalah baru. Kedua, rumahnya satu orang perempuan adalah indah. Ketiga, mobilnya satu orang laki-laki adalah baru. Keempat, kamarnya satu orang perempuan adalah indah. Kelima, sepedanya satu orang laki-laki adalah kecil. Keenam, kebunnya satu orang perempuan adalah jauh. Ketujuh, tamannya satu laki-laki adalah indah. Kedelapan, ayahnya satu orang perempuan adalah guru. 9, ibunya satu laki-laki adalah pedagang. Dan 10, dapurnya satu perempuan adalah bersih. Terjemahkan ke-10 kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Tugas berikutnya sama seperti tugas yang pertama, yakni terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan dhamir muttasil laki-laki dan perempuan serta kata bendanya jenis laki-laki atau perempuan. Kalimat yang pertama, halamannya satu laki-laki adalah kotor. Kedua, jamnya satu perempuan adalah mahal. Ketiga, tetangganya satu laki-laki adalah sopan. Keempat, pegawainya satu perempuan adalah rajin. Dan kelima, sawahnya satu laki-laki adalah luas. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.